Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa oleh Allah, sehingga kita bisa kembali ngaji kitab Sirrul Asrar. Sebelum mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah terlebih dulu kepada junjungan kita Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada muallif kitab Sirrul Asrar yakni Sultanul Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani, juga kepada kedua orang tua kita. Semoga dengan berwasilah ini kita diberikan kemudahan oleh Allah dalam mempelajari kitab tasawuf Syekh Abdul Qadir Jailani. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa aswaji wa auladi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami'i ashabihil kiram. Sya'lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa thumma ila hadrati sultanil awliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirrahul aziz wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darani wa li walidayhi wa li masyayikhi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa usulina wa furu'ina wa alal khadirina fi majlisina hadza. Al-Fatihah. Ya, kita sekarang di pasal ke-6 ya, halaman 34. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Al-faslus sadisu, pasal 6. Fi bayani, menjelaskan tentang ahli tasawufi, ahli tasawuf. Ya, pasal 6 ini menjelaskan tentang ahli tasawuf.
Walam tidak disebut, walam yusamma tidak disebut ahlut tasawufi, ahli tasawuf, illa kecuali li tasfiyati, karena telah membersihkan batinihim, batinnya, binuril ma'rifati, dengan cahaya makrifat, wat tauhidi, dan tauhid, atau li'annahum, karena mereka intasabu, dinisbatkan li ashabis suffati, kepada sahabat dari kalangan ahlus suffah, atau lilabsihimus sufa, karena mereka memakai busana as-sufa, dari bulu. Lil mubtadi'i, bagi ahli tasawuf tingkat dasar, suful ghanami, mengenakan bulu domba, walil mutawasiti, bagi ahli tasawuf tingkat menengah, sauful mazi, mengenakan bulu kambing. Oke, jadi tadi lil mubtadi kalau kursus bahasa Inggris ya tingkat elementary, lil mutawasiti intermediate, ya. Walil muntahi, untuk tingkat atas, ya, advance. Suful mar'azi, mengenakan bulu mar'az.
Wahwa adalah, ya, bulu mar'as adalah as-sufu, mengenakan bulu wol. Ya, mar'as itu bulu wol. Al-murabba'i, persegi 4. Wakadha, demikian haluhum, kondisi mereka, fil batini, di dalam batin, ala, memiliki, hasbi, tingkatan, marotibi, martabat, ahwalihim, kondisi batin mereka, wakadha, demikian juga litoyibati, kebaikan, litoyibatil atimati, kebaikan makanan, qala, berkata siapa, sohibu tafsiril majma'i, sohibu tafsiri, pengarang tafsir al majma', yaliku, yaliku, yang cocok, bi ahli zuhdi, untuk ahli zuhud, kullu, setiap, khosyanin, yang kasar, minal malbasi, dari pakaian, wal mat'ami, makanan, wal mashrobi, dan minuman, wayaliku, yang cocok,
bi ahlil ma'rifati, bagi ahli ma'rifat. Kullu, setiap layinin, bahan yang halus, minha, dari pakaian, fa inna, maka bahwa ingzalan nasi, ingzala menempatkan, an-nasi manusia, min, pada, manazilihim, tempat mereka, minas sunnati, termasuk sunnah, kaila, agar tidak yata'adda, melebihi, ahadun, seorang pun, turohu, batasannya, au, atau li'annahum, karena mereka fis sofil awali, fi, berada, as-sofil awali, sof pertama, fil hadratil akhadiyati, fi hadratil akhadiyati, di hadirat akhadiyah. Saya jelaskan dulu, ini Syekh Abdul Qadir Jailani ya menuliskan pasal 6 ini adalah menjelaskan ahli tasawuf. Kita ini termasuk sudah ahli tasawuf apa belum? Jadi ini dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir. Nah, di zaman akhir ini ada beberapa keterangan ya. Jadi ada keterangan wakana Abdullah bin Abbasin radhiyallahu anhuma yaqulu ya, sayati alan nasi zamanun, ya, sayati akan datang ya, alan nasi kepada manusia, zamanun satu masa, himmatu ahadihim, himmatu yaitu semangat, ahadihim mereka, semangat mereka, batnahu urusan perut, wadinuhu dan agamanya, hawahu hanya menuruti hawa nafsunya, wasaifuhu dan pedangnya, lisanuhu adalah lesan mereka ya. Jadi ini akan datang satu masa yang menjadi prioritas itu urusan perut ya. Jadi semua orang sekarang prioritasnya urusan perut. Ini bukan kata saya, ini hadisnya Nabi. Makanya karena kita
belajar tasawuf, ya kalau bisa prioritas jangan urusan perut, walaupun kita butuh isi dari perut itu. Oke. Jadi jangan sama seperti yang sudah saya jelaskan kemarin, urusannya jangan urusan perut. Agamanya hawa nafsunya. Contohnya begini, tapi saya nggak nampilkan video ya. Orang ngaji sekarang buka panggung, di situ DJ yang ditampilkan itu DJ. Ngerti DJ? Musik yang dung dung dung, terus ada yang joget-joget itu. Saya ya apa ya? Dulu apa, kita nggak usah bicara Nabi, kejauhan apa ulama di tahun 90 ke sana seperti itu kalau dakwah. Ya. Nah, makanya Nabi menjelaskan di dalam hadis, tapi nggak saya baca panjang ya karena kata sananya panjang. Nah, qala Abu Hurairah, sami'tu shadiqal masduq, aku mendengar as-shadiqal masduq. Dulu kalau ngaji kitab Arba'in Nawawi masih ingat as-shadiqal masduq? Itu julukannya Kanjeng Nabi, jadi orang yang sangat dipercaya itu dalam bahasa Arab shadiqal masduq. Yaqulu berkata, ya bersabda, halakatu ummati, ya hancurnya umatku ala yadai ghilmati min Quraisyin, jadi ada di tangan para pemuda suku Quraisy. Terus dulu saya ngaji, saya tanya, terus apa kok suku Quraisy? Di Indonesia kan nggak ada Quraisy. Nah, kata guru saya waktu ngaji di ini Sahih Bukhari ya, di Sahih Bukhari, nanti rusaknya Islam itu bukan dari kalian. Jadi yang bikin rusak itu ya kalau ini kiai jenengan kiai, sing rusak itu ya anak kiai. Kalau ini pejabat ya sing rusak ya anaknya. Ya suku Quraisy itu simbol dari orang besar. Jadi rusaknya itu ya dari anak-anaknya orang besar. Yang DJ tadi itu anaknya kiai bukan? Bukan anaknya jenengan tuh. Bukan. Si joget-joget tadi anaknya jenengan bukan toh. Itu anaknya kiai ngetop. Jadi yang bikin rusak ya gus-gusnya sendiri, ya ning-ningnya sendiri. Ya kalau nggak terima ya ini hadisnya Nabi kok. Semua kiai tahu ini, hadis ini semua kiai tahu. Oke, makanya saya punya anak saya wanti-wanti jangan sampai rusaknya itu karena kamu. Ya. Kalau jenengan sudah pergi haji, yang rusak ya anaknya Pak Kaji. Ya, jadi yang rusak agama itu bukan orang kafir, bukan orang Yahudi, Nasrani, bukan. Ini sudah disyaratkan sama Nabi, sing rusak ya gus-gus dewe, ya ning-ning dewe. Sing adano pengajian pakai DJ siapa? Kalau kita nggak pakai musik katanya nggak kekinian, selera rendah, kan gitu. Nah, ini karena kita belajar tasawuf maka perlu saya jelaskan ke jenengan. Kira-kira le belajar moralitas Islam pantas nggak seperti itu? Waktu malam Jumat kemarin kan tahu-tahu banyak tamu di sini yang mau ikut ngaji saya tolak. Itu ternyata ada 50 orang. Saya kaget. Wah, siapa ini? Manggil saya Kang Haji. Oh, kalau Kang Haji berarti orang Jawa Barat. Kalau Gus Wid ya orang Badas dan sekitarnya. Saya tanya mau apa? Katanya mau ikut ngaji. Kebetulan kan memang jenengan ngaji kan kemarin. Nah, ngaji apa ini? Mau ngaji tasawuf. Ngaji tasawuf itu berat. Kalau kamu nggak bisa istiqomah malah berat. Ya. Bapak-bapak itu luar biasa, udan-udan tetap datang, ini datang. Oke, saya jelaskan karena kalau mau belajar tasawuf hari ini saya tidak terima semua. Kalau mau ngaji biasa, kitab kuning, ya tafsir, hadis dan sebagainya silahkan, tidak apa-apa. Tapi kalau tasawuf, saya
Kok tahu kalau saya ngaji tasawuf? Ya ternyata memang saya upload ke YouTube itu ada barokahnya. Mereka tahu dari YouTube. Ya, kemudian tahunya dari medsos yang lain seperti Facebook. Nah, ini saya pertimbangkan. Terus tanya syaratnya. Syaratnya apa? Kang Haji, syaratnya kalau kamu mau itu ada dampar ngaji harganya 10 juta, kamu bayar itu kalau mau. Ya ini yang kita pakai sekarang. Karena sebenarnya dia punya segalanya, tapi pengen belajar tasawuf. Ya kalau mau belajar tasawuf itu dampar yang saya pakai ngaji baru datang tadi siang, itu kamu bayar 10 juta. Itu tinggal nunggu panggungnya belum selesai, damparnya ini sudah selesai. Ini jangan saksikan ini. Ya saya uji begitu kalau sekarang mau belajar tasawuf. Nanti belajar tasawuf terus gelembosi di tengah jalan, dia percuma. Oke, ujiannya saya beratkan sekarang. Kalau mau, oke saya terima, nggak mau nggak. Terus mikir-mikir, jenengan percaya nggak ini dampar ini 10 juta? Berapa kira-kira? Ini nanti kalau jadi ada panggungnya. Jadi saya agak ke atas biar nanti ngaji full 1 bulan itu nggak capek. Memang ini saya mimpi dari dulu pengen ngaji punya dampar begini. Tapi dulu kan saya sungkan. Mau sore jamaahnya sepuh-sepuh saya di atas gini kan nggak enak. Tapi nanti daripada jenengan nggak kelihatan saya, karena saya ngaji dari pagi sampai malam lagi, ya saya bilang begitu. Jenengan mau bayar ini 10 juta? Saya ahli tasawuf tenan porai. Itu orang kemarin jenengan saksikan kan, datang itu ternyata banyak itu nggak berani masuk karena apa? Masih ada pengajian. Cuman 2 orang masuk. Nah, saya kasih ini, kalau kamu mau belajar tasawuf, apapun yang dilihat hanya Allah. Saya bilang, saya nggak heran kalau ada orang miskin itu luman, nggak heran. Ya, kalau jenengan punya 100.000 saya minta 50%-nya, eman nggak? Nggak toh? Kalau jenengan punya uang 10 juta saya minta 50%-nya, baru pikir-pikir. Ya, karena dia cerita saya sekarang sudah punya ini Gus, semua ini ya Kang Haji saya sudah punya bla 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 bla. Ya kalau ngomong duniawi sama saya langsung saya uji coba. Itu dampar ngaji harganya 10 juta kamu bayar. Sampai hari ini ya nggak ditransfer. Kok mau belajar tasawuf aneh-aneh. Ini aja saya mempertahankan 70 orang ini kayaknya kuat nggak kok kamu mau masuk bersama 50 orang tidak mampu menghadapi ujiannya. Ya, jenengan kan sudah menghadapi banyak ujian loh ini loh. Saya bilang begini, kalau kamu mau bayar ini, kata Allah, besok kamu dijadikan walinya Allah. Tujuan kamu pengen tasawuf itu kan pengen jadi walinya Allah. Nah, jadi saya sampaikan, kamu tahu iblis, cerita iblis di Quran. Kita semua kan tahu kisahnya iblis di Quran. Kesalahannya iblis apa? Kesalahannya iblis itu hanya tidak mau menyembah atau bersujud kepada Adam, itu aja. Kalau jenengan gimana? Kira-kira lebih baik dari iblis apa lebih buruk? Iblis itu kesalahannya hanya tidak mau sujud kepada Adam, tapi digitukan Allah tetap dia menyembah Allah. Jenengan ketika ujian dijadikan nikmat atau enggak? Iblis itu ujian dijadikan nikmat. Manusia zaman akhir, ya zaman akhir itu lebih parah daripada iblis. Sekarang justru nggak bersujud pada Adam, nggak mau bersujud kepada Tuhannya. Sudah di mana-mana. Okay. Tapi saya yakin jenengan tidak seperti itu. Di luar-luar sana semua orang sudah ngalahkan iblis. Iblis itu cuma nggak mau sujud sama Adam, itu aja salahnya.
Kalau pengen belajar tasawuf, iblis itu kesalahannya hanya tidak mau sujud kepada Adam. Kepada Allah tetap menyembah. Kepada Sang Pencipta dia tetap menyembah. Nah, saya ditanya, saya itu Kang Haji, saya itu membaca kitab-kitab tasawuf tambah bingung. Loh, yang bingung itu yang ngaji sama aku bertahun-tahun, 17 tahun itu lebih bingung. Apalagi kamu cuman baca buku-buku terjemah. Penterjemah itu tidak bisa menerjemahkan secara sempurna kalau nggak ngaji makna kata seperti kita. Ya, apalagi ini tasawuf. Orang itu dulu ketemu saya kan tahun 95-an sampai 97, 98. Ya biasa, ngikuti pengajian saya di Jawa Barat. Kemudian sukses, hilang pleng, datang ketemu saya waktu bapak saya meninggal. Oke. Terus hilang lagi, ketemu lagi, ibu saya meninggal. Terus baru ketemu lagi 5 tahun lagi. Nah, mintanya jujuk ke tasawuf, ya saya tidak mengizinkan. Jenengan kan merasakan bagaimana susahnya ngaji tasawuf. Nah, di sini ketika menjelaskan ahli tasawuf, Syekh Zaini Dahlan, ini ulama gurunya ulama Indonesia ya, Syekh Zaini Dahlan. Beliau ini berjumpa dengan Rasulullah. Terus menyampaikan pada Rasulullah, "Ya Rasul, saya ini membaca kitab-kitab tasawuf. Saya nggak tambah pandai, perasaan saya nggak tambah bodoh seperti anak kecil. Tambah bodoh seperti anak kecil." Jenengan merasakan tambah bodoh seperti anak kecil enggak? Apa tambah pinter? Ini Syekh Zaini Dahlan, gurunya ulama Nusantara, menyampaikan kepada Nabi, ya, dalam kasyafnya itu menyampaikan pada Nabi, bingung, tambah makin mendalam makin kayak anak kecil belajar tasawuf. Kata Nabi, "Wahai Zaini," ya, kalau di sini juga ada Zaini, ya saya anggap aja Zaini Dahlan, ya, pelajarilah ilmu kaum sufi, ya. Kalau kamu mempelajari ilmunya kaum sufi bersama guru sufi, kamu merasa semakin bodoh, semakin seperti anak kecil, artinya kamu sudah dekat dengan Allah, ya, kamu sudah menjadi walinya Allah. Nah, dengan kebingungan belajar tasawuf ini, sebenarnya sama Allah sudah dijadikan kekasih, ya. Sedangkan orang yang mengajarimu tasawuf itu laksana bintang yang tidak bisa dilihat oleh sembarang orang. Jenengan semakin pinter pas semakin bodoh kalau ngaji tasawuf. Kan tahu ini, oh kok tambah ngene, kok tambah ngene. Ya. Kemudian dilanjutkan, terus bagaimana saya bisa sampai kepada tujuan, ya, tasawuf? Ikuti orang yang suka mengirim doa kepada orang tuanya. Dia mengingat, ya, dia mengingat budi yang diberikan oleh kedua orang tuanya kepada dia. Ketika orang tuanya sudah meninggal, itu dia sering mengirimkan bacaan tahlil 100.000 kali, ya. Bacaan sholawat 100.000 kali, surat ikhlas 100.000 kali. Nah, jadi kalau mau jadi ahli tasawuf, tetap tidak boleh lupa kepada kedua orang tua walaupun sudah meninggal. Kirimannya diganti tahlil 100.000, surat ikhlas 100.000, sholawat 100.000. Jadi sholawat nanti, ya, itu bacaan-bacaan yang membuka alam kita, ya, antara alam dunia dengan alam kewalian. Kemudian kalau kamu punya gelar dunia, tinggalkanlah
Artinya apa? Dulu saya bertanya sama guru saya, artinya gelar dunia tinggalkanlah apa ya? Kalau kamu punya titel akademis, jangan kamu tulis, biar orang lain yang nulis kalau memang itu diperlukan. Lah orang yang kemarin malam itu menjauh dari saya gara-gara saya bilang begini. Saya kan ditanya sekolahnya dulu di mana Kang Haji. Aku cuman lulusan SD dari kampung, terus aku merantau ke sini. Itu terus meninggalkan saya kelompoknya mereka. Ya sama kan? Di sini orang mengkonfirmasi, mosok kon gak kenal karo Gus Wid. Wah, Gus Wid kok gak tahu sekolah tapi pinter ngaji, ilmu laduni ya. Loh, itu sudah suudon, nggih suudon. Saya menghafal kitab dari kecil, dibimbing orang tua, dibimbing guru dan sebagainya. Orang-orang yang mesantren bersama saya hampir 6 tahun itu ya, di satu tempat 6 tahun, ya mengingkari katanya nggak pernah mesantren sama saya. Nah, itu tadi yang saya sebutkan adalah tingkatan terendah di makom tasawuf. Nah, tingkatan tertingginya apa? Tingkatan tertingginya adalah kita tidak membedakan antara nikmat dan ujian. Jangan kalau diuji, ya itu sudah sama dengan nikmat. Kalau dia nggak nerima ujian jadi nikmat, berarti belum masuk ke ahli tasawuf. Saya sering di rumah di belakang ini kan melihat makanan, mau nggak masak itu kok belum makan semua, begitu dimasakkan nggak ada yang makan. Besoknya kan sudah nasi yang sudah mau basi. Kalau jenengan gimana ketemu nasi mau basi? Dimakan apa dikasih ayam? Awal-awal ada orang sini, ya, ada orang sini saya tahu makan nasi yang seperti itu. Loh Gus, kok nasi begitu dimakan? Ya nggak ada bedanya, nasi yang tadi di Magicom sama nasi yang ini nggak ada bedanya. Wah iya kalau Gus nggak ada bedanya, kalau saya mulus-mulus Gus. Saya daripada nanti di akhirat ditanya Allah dihisab tentang nasi, karena orang serumah saya sudah dimasakkan, istri saya capek-capek nggak makan. Kalau nggak masak tanya masak apa? Kalau dimasakkan nggak dimakan. Nah, saya berkewajiban makan walaupun setengah basi saya habiskan. Nanti di akhirat kan ditanya, Widodo, kamu sudah saya kasih rezeki yang luar biasa, kenapa kamu sia-siakan? Ya saya makan, tapi saya makan tidak ada jenengan. Terus jenengan kalau saya tahu makan nasi begitu terus perutnya nggak mules-mules, terus bikin konten, wah Gus Wid wali koyok Gusmi, mangan sego bosok gak apa-apa. Enggak, jadi memang ada beberapa hal, yaitu enggak ada bedanya antara yang seperti itu dengan yang masih baru. Oke, enggak ada bedanya. Kalau yang kita lihat Allah itu enggak ada bedanya. Gimana? Paham? Jadi tingkatan wali, kalau jenengan hari ini semakin bingung jangan khawatir, itu katanya Nabi, jenengan semakin jadi wali. Memang ilmu tasawuf itu beda dengan ilmu fikih. Kalau fikih jenengan semakin paham semakin merasa enteng itu ya, semakin paham ini iya. Tapi ilmu tasawuf semakin kesini semakin kayaknya berat. Karena di Islam itu menjelaskan, kemarin kan sudah saya jelaskan, kalau ilmu dasar ya ilmu alat kayak nahwu, sorof, fikih, kemudian ilmu teologi, ilmu kalam dan sebagainya itu masih tingkatan dasar. Nah, di atasnya kan ilmu filsafat. Nah, di atas filsafat adalah tasawuf. Jadi puncaknya ilmu itu ada di tasawuf. Nah, bagaimana nanti puncaknya ya saya jelaskan nanti di bulan Ramadan.
Ini menjelaskan ahli tasawuf. Makanya sampai dulu di zaman Syekh Abdul Qadir Jailani, kalau orang belum tasawuf, belum sufi beneran nggak berani pakai imamah udeng-udengan yang muter-muternya banyak sekali itu, bajunya panjang ya. Sekarang baju kebesaran ahli tasawuf itu siapapun pakai, dan orang tidak malu, dia itu nggak punya ilmu tasawuf pakai jubah. Sama dengan haji, topi haji di tahun 90 ke sana, kalau belum pernah pergi haji malah nggak berani pakai topi haji. Sekarang cangkruk di warung sambil bawa botol ya, topine kaji. Nah, ini fenomena. Jadi kalau belajar ilmu sosiologi namanya fenomenologi agama. Oke. Sebelum saya lanjutkan, mungkin ada pertanyaan. Ahli tasawuf. Lah, semakin bingung lanjutkan. Lanjutkan. Syekh Zaini Dahlan semakin bingung dijumpai Nabi, lanjutkan. Kan ngomongnya Syekh Zaini Dahlan, saya semakin seperti anak kecil, seperti tiflul ma'ani. Terus kalau kamu semakin bingung berarti akan semakin tahu nanti maknanya di dalam tasawuf ya. Disuruh mengikuti ajaran ahli-ahli tasawuf. Pokoknya bedanya kita hanya sepele ya. Kalau iblis itu kesalahannya hanya tidak mau sujud kepada Adam. Manusia itu sebenarnya mengambing hitamkan iblis, malah dia nggak pernah sujud pada Tuhannya. Duh, itu kan fakta di Quran. Siapa yang bantah? Apa dijelaskan kesalahannya iblis kan tidak mau sujud kepada Adam. Sudah. Allah itu sebenarnya menyampaikan itu, kalimatnya kan simbolis ya. Iblis itu sebagai contoh. Iblis itu siapa sih? Iblis itu ya malaikat, malaikat yang paling alim ya. Dia adalah walinya Allah di zaman masih di surga sebelum Adam diciptakan. Ketika Allah menyampaikan bahwa akan menciptakan khalifah di muka bumi, barulah para malaikat rame. Sama kan dengan kita, ketika kita nggak mencalonkan kepala daerah, nggak ada yang rame. Coba kalau foto kita terpampang mau nyalonkan gubernur, wali kota, bupati, lah masa kecil kita nyuri mangganya tetangga kan dikomentari, ditulis wartawan. Jangan milih itu kecilnya nyolongan tebu nanggone sawah, mangganya tetangga diambil, jambunya. Terus siapa yang tahu? Ya saya kan dulu sama dia nyolongan. Loh, Adam itu ya sama, ketika Adam mau dijadikan khalifah barulah para iblis rame, disuruh sujud pada Adam tidak mau. Nah sekarang anak cucunya Adam tidak sujud kepada sesama Adam, malah tidak mau sujud kepada Tuhannya. Ya, kita harus pahami itu karena ahli tasawuf. Kesalahannya iblis tidak mau sujud sama Adam. Jadi iblis itu ya sama-sama malaikat. Karena nggak mau sujud dijuluki iblis. Lah kalau manusia nggak mau sujud kepada Tuhannya, anaknya demit kalau di Jawa. Kalau di Sunda anaknya juring. Nggih. Nggih. Ya. Nah kalau kita merusak gimana, Gus?
Kita ini sering mengambing hitamkan iblis, memfitnah iblis. Jangan-jangan di akhirat kita digugat balik loh sama iblis. Iblis itu kan diem aja, jenengan katakan wah gara-gara iblis. Usaha gagal gara-gara setan ini. Ya kan? Usaha gagal itu ya disalahkan setan, tidak pernah itu melihat belakang punggungnya sendiri. Orang itu sedikit setan. Nanti saya khawatir kita itu digugat oleh iblis, karena iblis itu diem aja. Selama kita kambing hitamkan dikit-dikit iblis, setan. Faktanya yang lebih parah dari iblis itu anak manusia. Iblis itu hanya nggak mau nyembah, nggak mau sujud kepada Adam. Kita itu loh nggak mau nyembah Allah. Parah. Akhirnya akan merusak yang namanya syariatnya Allah, agamanya Allah. Ya kayak tadi itu jingkrak-jingkrak seperti iblis. Makanya agamanya ya adalah hawa nafsunya. Kalau di Quran orang yang rusak itu orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Dulu kan sudah pernah jelaskan toh di Arba'in Nawawi. Ya, di tafsir juga dijelaskan orang di akhir zaman itu Tuhan mereka adalah hawa nafsunya. Di awal-awal kitab ini juga menjelaskan yang paling berbahaya adalah orang yang menuhankan hawa nafsunya. Ya kita maksiat sedikit-sedikit itu wajar, maksiat sedikit. Tapi kan masih nyembah Allah. Kadang saya kalau ada orang membuat puisi, syair, ya Allah, aku mencintaimu. Ngomong mencintaimu, tangine subuh jam 8. Ya kan? Ya, sampai saya itu sama jamaah yang lain ditanya begini, Gus, saya kok nggak pernah lihat Gus itu sholat duha seperti saya kan nggak pernah telat Gus. Nah kalau profesimu kan pedagang, itu kan diwajibkan sholat duha setiap hari. Kalau saya mengikuti Syekh Abdul Qadir, mengikuti Ibnu Abbas, sholat duha saya 1 bulan sekali. Kalau sholat duhamu setiap hari, harapanmu bisnismu lancar, bukan karena kamu ingin menyembah Allah. Ya enggak? Ya enggak? Duha setiap hari itu nanti malah dibisi iblis sebelah kiri terus, duha terus. Kalau enggak duha, daganganmu sepi. Nah, akhirnya iktikad di dalam hati dibelokkan oleh iblis. Saya cukup sebulan sekali. Saya enggak sholat qiyamul lail setiap malam. Wah, saya qiyamul lail setiap malam, Gus. Ya alhamdulillah baik, itu bisa mencerna dawuhnya para khotib ya yang ada di khutbah Jumat. Ya ma'asyiral muslimin. Ya, ini Allah memerintahkan pada kita di sepertiga malam sholat tahajud. Ya nggak apa-apa. Tapi saya sholat tahajud tidak setiap malam. Karena apa? Itu saya karena ingin menjaga hati saya supaya tidak tergantung dengan fadilahnya sholat malam. Ya tahu kita kalau sepertiga malam itu baik. Saya bangun sepertiga malam bangun, bahkan setiap jam 3 itu rutin bangun. Saya di sini zikir wirid, baca tahlil, ya baca surat ikhlas, baca sholawat. Terus saya sholatnya sholat fajar. Nah, nanti jenengan kayak jamaah yang kemarin itu, saya cuma ngomong gini terus akhirnya nggak sholat. Saya ngomong kalau saya dulu untuk mendapatkan ilmu ini harus nyembelih ayam sekian. Saya nggak merintah tiba-tiba ke sini bawa ayam, bawa ingkung. Akhirnya kan anak cucunya bingung. Loh saya nggak merintah. Ya, jadi ini pokoknya jangan sampai kita menjadikan hawa nafsu kita sebagai Tuhan. Itu kan dawuhnya Allah di Al-Quran, itu firmannya Allah di Al-Quran.
Orang yang merusak agama Allah itu malah ngomongnya katanya dia itu yang mensyiarkan agamanya Allah. Sama dengan pekerjaan lain. Orang yang merusak tanah, ya kawasan hijau, malah merasa dia yang paling merubah peradaban. Kalau kita pergi ke mana? Batu, itu kan ada Jambuluwo hotel. Padahal dulunya itu kan ya kawasan hijau, nggak boleh ada bangunan. Tapi ya terus akhirnya ada bangunan. Kalau ada banjir sekarang kan terus sering banjir kan di sana. Padahal yang merusak itu mengatakan kami yang membangun, kami yang memajukan. Itu kan sudah dijelaskan Allah di surat Al-Baqarah. Ada pertanyaan? Jadi, silakan. Waalaikumsalam. Nggih. Ya. Nggih. Jadi yang dimaksud Syekh Abdul Qadir, kalau kita masuk ke dunia tasawuf, bersihkan dulu batin kita. Kemudian baju yang kita pakai pun harus dibersihkan. Maksudnya begini, dulu kan ahli tasawuf zaman dulu mencontohkan itu pakai baju-baju yang mahal, bukan pakai baju yang murah. Kalau pakai baju murah malah dimarahi sama gurunya. Kamu jadi kiai di kampung, jangan menampakkan bajumu itu jelek. Sarungmu jangan wiru kelinting. Tahu wiru kelinting loh? Dipakai duduk sebentar itu sudah ngelinding-linding. Orang sufi nggak boleh pakai itu. Kamu tunjukkan bahwa ini loh bajuku, baju yang mahal, paling mahal. Bajunya gubernur kalah sama aku. Ahli tasawuf menunjukkan kekayaannya Allah, bahwa dia itu bukan tokoh yang lemah. Kalau mau kemana-mana ceramah, diundang ngaji, mengharapkan amplop, enggak. Kalau orang tasawuf zaman dulu justru ninggali amplop. Ya, ini yang dimaksud dengan pakaian wol. Dulu wol itu kan pakaian kebesaran. Kalau bukan keluarga kerajaan tidak mampu beli. Contoh, ada Syekh Abdul Qadir Jailani, ya, ketika pergi ke Mesir, ya, itu kan ada makamnya Imam Syafi'i tidak terawat di sana, dipakai jalan-jalan orang kampung dan sebagainya. Akhirnya Syekh Abdul Qadir Jailani dari Iran, ya, berkunjung ke Mesir, dan 5 hektar di sekitarnya makamnya Imam Syafi'i dibeli tunai sama Syekh Abdul Qadir Jailani. Lu ini imam madhab yang paling terkenal di antara sekian madhab. Orang sana malah nggak ada yang merawat. Kenapa? Ya saking bodohnya orang di sekitaran itu. Akhirnya ya bisa kita lihat sampai hari ini makamnya Imam Syafi'i jadi bagus, itu yang bangun ya ulama sufi. Ya, makanya bajunya Syekh Abdul Qadir Jailani itu nggak pernah baju yang jelek, bajunya pasti bagus. Makanya kalau ngaji tasawuf, besok itu jangan naik motor. Kalau ngaji itu malu-maluin. Punya mobil itu jelas ngirit, pikirannya di sini ngirit. Kalau ahli tasawuf nggak perlu ngirit, semua itu sudah dijamin oleh Allah. Ahli tasawuf bingung golek barcode Pertamina. Lah,
Imam Syadzili itu kan pakai baju bagus, kendaraannya bagus dan semuanya bagus. Kemudian ketika ngaji seperti kita ini, muridnya bertanya, "Syekh, saya habis survei ke pasar, harga bajumu itu 1 meternya 1000 dinar. Itu mengalahkan harga bajunya Raja Mesir." Memang kenapa kalau aku pakai baju yang lebih mahal dari bajunya Raja Mesir? Katanya engkau guru tasawuf, guru sufi, tapi bajumu kok tidak menunjukkan kesederhanaan. Dan kau mengatakan katanya kalau orang tasawuf, dunia itu tidak boleh melekat ke dalam hati. Nah, kata Imam Syadzili, aku yang punya baju miliaran satu pasang setel ini aja nggak pernah masuk ke dalam hatiku. Kamu yang nggak punya baju seperti ini kok malah kamu mikir bajuku, ya kan? Sama orang komplain saya, "Gus, jenengan itu kan ngaji tasawuf, omahe kok kayak model desainnya seperti di Eropa, di anu tuh." Lawang katanya jenengan ngaji juga kan, prinsipnya orang sufi itu dunia tidak masuk ke dalam hati. Aku yang punya rumah aja lo nggak pernah mikir begitu. Kamu nggak pernah, yang bukan yang punya rumah malah mikirkan rumahku. Tapi ini sudah lebih dari 5 tahun nggak jadi-jadi. Ya memang saya gitu kan, biar nggak laporan ke LHKPN nanti. Dicicil, aku bangunin nyicil, ya. Jadi ulama tasawuf dan murid-muridnya itu nggak boleh miskin, harus kaya. Nah, bajunya pun ditampakkan baju yang kaya. Jangan ngaji tasawuf, budale naik sepeda motor Yamaha tahun 75. Paling enggak ya motor-motor yang tahun 90 kemarin lah. Ya, jadi memang baju yang disebutkan di dalam kitab ini dulu mewakili keberadaan orang-orang sufi di masanya. Nah, kalau orang sufi hari ini, saya survei ke Irak, ke Iran, ke mana? Turki. Ternyata ulama-ulama di sana nggak sama dengan ulama di kita. Ulama di kita kan mesti mobilnya paling top Avanza, Cherry masih banyak. Itu katanya menunjukkan kesederhanaan. Enggak. Kalau di Iran itu saya lihat ulama itu minimal mobilnya Pak, Cadillac. Loh iya saya gini, wah ulama-ulama tasawuf di Iran dari dulu nggak pernah macam miskin, kaya semuanya. Jadi menunjukkan bahwa saya tidak perlu disantuni oleh manusia, saya sudah disantuni oleh Allah. Kiai-kiai tukang mimpin tahlil mesti beludu. Makanya harus kaya. Saya itu sering ngomong sama yang ustadz teman saya, kamu jadi kiai itu bawa jombeluduk macak ya. Macanya harus bagus. Saya pergi pakai sepatu warna putih kayak anak-anak muda, ya dikomentari, sama ngaji tasawuf pakaiannya ngono loh. Aku menunjukkan ke dunia bahwa orang tasawuf itu tidak seperti yang disangkakan orang, miskin, kemudian lusuh, rambutnya gimbal, enggak, itu malah bukan orang ahli tasawuf, ya. Tasawufnya Kanjeng Nabi tidak boleh seperti itu. Ya, beli sarung minimal sarung goyor yang 1,5 juta, itu loh. Saya kadang kan dapat hadiah dari jamaah yang guyu, tapi untung bukan jamaah yang ngaji tasawuf. Ngasih saya, bukan saya nggak mau nih, ini contoh aja karena kita ngaji tasawuf. Iki kelas wadimor sing benangi nggak ada 5.000. Ya, harusnya kan apa yang menjadi, tapi kadang terus kalau lebaran silaturahim ke tempat saya kelirik gini loh, sing digawe dhek lho benang yang 50.000 yang dikasihkan saya benang 5.000. Berarti aslinya nitip aku buang sampah walaupun itu masih baru. Wong dhewe ora gelem nganggo kok dikekno gurune, kan gitu kalau bahasa terang-terangannya ya. Karena orangnya nggak ikut ngaji di tengah-tengah kita, itu nyontoni Bapak Ibu jamaah yang ngaji tasawuf.
Jadi dulu simbol baju wol yang kotak itu hanya mampu dibeli oleh menteri kalau di zamannya, tapi ulama sufi semuanya pakai itu. Sufi miskin kan di Jawa, karena sudah didikan nenek moyang Jawa itu kan harus sederhana, kita sederhana, kita bersahaja. Ya kaya tapi tidak sok kaya. Nah kalau di kita masih miskin aja sudah sok kaya. Dulu awal-awalnya saya beli mobil Innova, ya dikritiki orang, Gus katanya sampean itu ngaji tasawuf mobil Innova. Loh memang nggak boleh mobil Innova. Ya di kampung kan Innova terbaik dari dulu di zamannya. Loh, saya punya mobil 3 di garasi, itu ya dikomentari, katanya nanti dihisap di akhirat ke mobilnya ditumpuk-tumpuk di garasi ada 3. Yang satu saya pakai pribadi, yang satu untuk ibu saya, yang satu jaga nih orang-orang model kamu itu yang nggak punya mobil pengen naik mobil. Dulu kan sudah saya gitu kan, saya siapkan untuk siapapun boleh pinjam. Setelah pinjam sekali nggak berani pinjam lagi, ternyata naik mobil itu biayanya besar. Saya ngomong, saya diberi kesenangan oleh Allah berupa mobil Innova ini, kebahagiaan saya dikurangi oleh Allah. Masa toh Gus? Loh, sampean itu setiap diberi kesenangan oleh Allah pasti kebahagiaannya dikurangi. Ibaratnya flash disk itu 1 tera, ya itu kebahagiaan semua. Kalau menginginkan kesenangan, ya katakanlah 1 giga ya dikurangi. Apa ya, saya senang punya mobil Innova, ternyata setiap tahun 4 juta, setiap 3 bulan sekali, bahkan kurang 3 bulan sekali masih 750.000, yang ganti oli. Jadi saya coba orang-orang yang pinjam-pinjam mobil dulu kan Panther itu ya, itu saya kasih full tank, setiap hari full tank. Lu pinjem mobil full tank, balik itu ya tinggal kurang dari 1 strip. Ini model-model kalau jadi ulama tukang mengharamkan bank, ya toh? Kalau minjem mobil saya kasih full tank, pulang tinggal 1 strip kurang. Kalau jadi ulama pasti suka mengharamkan bank, ya enggak? Apa logikanya kalau jadi ulama suka mengharamkan bank? Orang kalau memanfaatkan harta orang lain, ya berbentuk mobil, kan harusnya mengganti itu. Wong saya tidak minta ganti untuk pemanfaatan harta saya. Saya suruh mengembalikan apa yang sudah dia pakai. Itu kan orang meleki, pelit, ponakannya Bang Madid itu. Nah, jadi kalau pinjem bank, kalau dikenakan bunga oleh bank, katanya riba. Lah memang uangnya baik. Lah ya enggak toh. Sama dengan pinjem mobil saya. Karena kalau pinjem bank 100 juta ya kembali 100 juta utuh. Itu sama dengan orang yang pinjem mobil saya nggak mau ngisi bensin. Padahal nggak saya kasih tarif sewanya per hari sekian. Saya bebaskan semua, tetangga itu saya bilangin, siapa yang mau butuh ini, kuncinya saya taruh di sini. Kok colong ya karepmu, gak kok colong ya karepmu. Loh ya dulu itu masih garasinya di depan sana kan saya jajar-jajar mobil. Karena saya dikritiki orang ngajarkan tasawuf kok seperti itu. Saya sampaikan, mobil ini nggak saya kunci, kuncinya saya taruh sebelah, siapapun bisa membawa. Kalau hilang Gus, ya wes urusannya Gusti Allah kalau hilang. Walaupun sampean simpen di dalam kamar, ya, rumah itu ada pintu gerbangnya. Terus masuk rumah ada pintu rumahnya. Di dalam rumah ada kamar, di dalam kamar ada lemari, ada semua ada pintu. Dalam lemari masih ada laci. Di dalam laci ada pintunya, terus barulah ada barang. Kalau Allah mengendaki hilang pasti hilang. Saya geledakkan 2 tahun lebih nggak hilang. Nah,
Saya meyakini kalau harta ini masih dititipkan saya oleh Allah, nggak akan hilang. Ya, itu kan uji coba hati jenengan ahli tasawuf. Beda gledakno ngarepe omah gak usah dikunci. Latihan jadi ahli tasawuf. Coba tasawuf bener apa enggak? Oke, jadi hati kita kalau bersih, ya semuanya kan Allah. Makanya makna subhanallah itu jangan dimaknai maha suci Allah. Artinya subhanallah maha suci Allah itu Allah tidak pernah bergantung selain pada dirinya. Oke. Itu artinya subhanallah. Makanya di dalam tafsirnya subhana itu artinya tanzihan. Allah tidak pernah bergantung selain dirinya. Oke. Ini muqaddimah menjadi ahli tasawuf. Ini Syekh Abdul Qadir memberikan muqaddimahnya seperti itu. Gimana, paham? Diibaratkan sama dengan baju. Ya, kalau beli baju yang bagus, ya sekali-kali pakai baju yang biasa, sekali-kali yang bagus. Kalau punya mobil lebih dari satu, yang satu itu kita nikmati, ya, karena kita menikmati nikmatnya Allah, rizkinya Allah. Yang satu, ya, kalau ada saudara, ada tetangga pinjam, yang satu itu dipinjamkan. Gus, perawatannya jam mahal, pinjamkan. Tak kok masih ilham, dipinjam langsung jebol yang namanya mobil baru. Saya tanya, siapa mas? Oh, belum pernah punya mobil orangnya. Belum Gus, maklum mas. Gak apa-apa, rezeki sampean ditambahi Gusti Allah. Loh iya, itu mobil expander baru dipinjam orang yang baru bisa nyetir, pulang-pulang jebol. Loh, ini fakta. Terus cerita saya, wis gak apa-apa lah, duit anu naik, ya. Itu saking orangnya pingin kayak sampean, ya. Gak tahu kalau mobil yang baru itu serba hidrolik, koplingnya dincep noise sikile. Kalau sampean jiwanya pelit, berarti nggak bisa jadi ahli tasawuf. Oke, jadi simbolnya baju wol. Sekarang simbol kita ya baju itu yang halus, yang dilihat itu kan kelihatan kan, aura baju mahal sama baju murah kelihatan kan. Pakai kaos leret-leret yang mahal, yang murah itu ya kelihatan. Oh, beli di toko oren 100.000 tiga ya kelihatan. Oke, kita lanjutkan ya. Oh, mau tanya, nggih, silakan. Alhamdulillah, apa yang kami sampaikan itu memang apa namanya, kadang-kadang tersentuh ada di dalam hati saya. Cerita-cerita dari awal tadi itu memang ada. Artinya kalau orang tahu itu harus menampakkan, baik obyeknya, apianya dan sebagainya itu harus dinampakkan. Saya teringat ada satu hadis yang dunia yang ditulis. Pada satu waktu Nabi itu berjalan-jalan dengan seorang yang jelek sekali pakaian. Ini hadisnya kalau tidak benar begini, tidak akan lalu malam, falibro akan tidak. Apabila Allah memberikan kepada mereka beberapa harta, maka nampakkanlah supaya membekas. Kalau mobilnya juga harus bagus, kalau punya uang. Kadang punya mobil, bapak udah mati. Apa yang diceritakan kemarin sampai orang yang meninggal karena rumah sudah pancar, sudah nggak kuat akhirnya karena kelelahan. Iya, jantungnya putus. Ya, ini yang pertama apa namanya?
hadis tadi tidak kata malam pagi atau memberikan. Iya. Memberikan beberapa apa nampakkan. Nah ini pertama gimana hukumnya dengan tasawuf. Yang kedua ini agak menyimpang sedikit, tapi saya katakan dengan tasawuf. Nggih. Ini adalah bulan Sya'ban. Banyak teman-teman seperti saya sendiri tadi kan agak telat dikabulkan karena saya ini di musola ada acara nisfu Sya'ban. Terus malam memperingati nisfu Sya'ban. Seperti ini apa termasuk bagian dari tasawuf apa gimana? Oke. Ya, pertanyaannya ada dua. Kan ada hadis, kalau kamu kaya tampakkan kalau kamu jadi orang kaya. Saya ini kalau Jumat nggak naik motor. Jumatan kan dekat ini dari rumah. Saya naik mobil. Saya menampakkan kalau saya ini hamba Allah yang kaya. Terus ada jamaah yang ngajinya tafsir sama fikih. Loh Gus, kata kitab itu kan kalau langkah kakinya banyak, itu kan pahalanya lebih banyak. Oh iya, itu sudut pandang kitab yang tipis itu toh. Kalau kitabku mengatakan berdasarkan hadisnya Nabi, barang siapa punya diberi kelebihan harta yang banyak, maka tampakkanlah pada orang lain, supaya orang lain itu termotivasi menjadi orang yang kaya. Dan saya lebih menikmati naik mobil, pahalanya lebih besar pahalanya naik mobil karena adem berangkatnya, ada AC-nya. Yang jalan kaki kan panas, gerundel. Akhirnya nggak dapat pahala Jumatan. Karena kegerundelannya saya menikmati. Saya kadang sama anak-anak kalau di rumah kan Jumatan ya naik mobil. Pernah saya Jumatan coba naik sepeda itu federal itu. Loh Gus, kok naik sepeda Gus? Dari mana Gus? Semua orang sama tanya. Saya naik mobil katanya ria, saya naik sepeda federal ontel itu semua kasihan. Jadi memang kalau kita punya harta, makanya hadis itu dijelaskan oleh Imam Ghazali di kitab Ihya. Santrinya kan tanya, wahai tuan guru, sebaiknya beribadah atau beramal soleh itu ditampakkan atau disembunyikan? Ya. Kata Imam Ghazali ditampakkan, yang baik itu ditampakkan. Kalau kamu sedekah, tampakkan supaya orang-orang kaya termotivasi dengan sedekahmu. Kalau amal soleh selalu disembunyikan, nanti yang nampak adalah kemaksiatan. Jadi kalau memahami hadis tadi, tampakkan amal soleh, tampakkan. Ya, jenengan mau bersedekah, mau memberikan sumbangan ke masjid, ke madrasah, ke yang lain-lain, tampakkan. Walaupun dikomentari orang lain riak, macam biarin aja. Wong kita ini menampakkan kesolehan supaya yang tampak tidak hanya kemaksiatan. Itu jawabnya Imam Ghazali mengomentari pertanyaan muridnya yang bertanya berdasarkan hadis itu. Oke, jadi harus ditampakkan. Kan di rumah punya mobil, ya bawa mobil ke sini. Biar tampak pengajiannya Gus Fit itu orang elit-elit. Jadi sing miskin-miskin nggak berani ikut. Hanya bawa mobil kalau saya ada momen besar tertentu kan, pada bawa mobil semua. Itu pun harus saya kasih embel-embel bawa aqua sekian dus baru bawa mobil. Sebenarnya itu politik saya sebenarnya bawa mobil. Ya kan? Ini kan semua punya mobil. Paling elek itu loh expander, ya bawa mobilnya. Abah Jalil dari dulu saya bilang, Pak, segera beli mobil Innova baru Zenik. Pancet mempertahankan harga diri dengan Cherry. Iya, sudah saya doakan pakai Zenik, bisa beli Zenik itu. Masalahnya dulu belajar tasawuf sebelum sama saya kan yang diajarkan kemiskinan. Ketemu saya yang diajarkan adalah kekayaan. Kalau kita nggak kaya nggak bisa sedekah.
Ya, kalau kita nggak kaya, kita harus kaya supaya dapat amalan dari sedekah kita. Tadi nisfu Sa'ban ya. Oke, bagaimana dengan nisfu Sa'ban? Nah, itu kemarin saya ditanya orang. Kemarin di rumah Kediri kan megengan. Terus saya ditanya, Pak RW, kalau nisfu Sa'ban itu gimana? Saya lihat jenengan kan nggak pernah nisfu Sa'banan kayak orang-orang di masjid, nggak pernah saya. Karena nisfu Sa'ban itu kalau kita belajar ilmu sosial seperti antropologi itu namanya sinkritisme. Itu paduan budaya lokal yang digabungkan dengan agama Islam pada waktu itu. Kan Islam baru masuk nih, ya, baru masuk ke Indonesia, ke tanah Jawa. Karena di Jawa dulu ada tradisi setiap ruah itu selamatan, ya. Nyadran, tahu nyadran? Ibadah nyadran itu ibadahnya kerajaan Mojopahit, kirim arwah kepada nenek moyang, karena setiap tahun nenek moyang itu pulang rohnya biar segera dikembalikan ke nirwana. Nah, terus oleh Mbah Wali zaman dulu supaya tidak menyinggung perasaan Mojopahit, nyadrannya tetap, kontennya yang diganti kirim arwah. Makanya dipaskan arwah karena pada bulan itu orang-orang terdahulu itu di bulan Ruwah, ya, Ruwah itu ngekholi para nabi dan rasul. Makanya sekaligus ngekholi para nabi dan rasul, ngekholi mbae pisan, nunut momen yang tepat. Nah, sebenarnya kalau ditanya ada dalilnya enggak? Ya enggak ada. Nisfu Sa'ban enggak ada dalil. Karena itu untuk memotivasi, karena ada hadis man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu ilan niron. Barang siapa yang gembira dengan datangnya Ramadan, maka Allah mengharamkan jasadnya masuk neraka. Lah zaman dulu ketika seperti ini kan sudah rame, ya. Sekarang yang rame kan cuma di medsos, copy paste WA-nya temannya menyampaikan nisfu Sa'ban, kan nggak nulis sendiri itu, diteruskan berkali-kali. Dulu kalau sudah nisfu Sa'ban ini rame. Ada perintahnya Kanjeng Nabi kalau sudah mendekati Ramadan, Nabi kan sering puasa tipis-tipis. Ya, puasa enggak, karena Nabi menjaga kesehatan, latihan menghadapi Ramadan, puasa dulu beberapa hari, terus enggak, puasa enggak. Kalau kita kan puasa ya langsung puasa di hari Ramadan. Kemudian Nabi mengajarkan memperbanyak sedekah. Nah, akhirnya kan orang Jawa ini setiap momen agama itu diikuti tradisi, karena saking senengnya ini gayanya orang Jawa. Nisfu Sa'ban, megengan. Megeng itu apa toh kalau diterjemahkan bahasa Arab apa? Itu dulu istilah bahasa Arab dari kitabnya orang tasawuf, insyaf. Tahu insyaf? Insyaf itu orang yang sudah berbuat nggak karu-karuan kemaksiatannya terus berhenti. Itu namanya insyaf, bahasa Jawanya megeng. Karena akhiran an jadi megengan, itu menghentikan segala sesuatu kemaksiatan, membersihkan hati karena mau menghadapi bulan Ramadan. Maka anak cucunya seperti saya dulu disuruh mbah saya ke adiknya, ke kakaknya bawa rantang penuh, namanya wewehan. Weh-wehan bahasa Jawa, bahasa Arabnya sodakoh. Loh, mana yang salah? Ya nggak ada yang salah, semua benar karena itu bahasanya masih Jawa. Weweh itu bahasa Jawa, bahasa Qur'annya ya sodako. Dulu, wah kalau musim begini saya paling seneng siap-siap sepeda saya cuci, saya semir, karena nanti harus ke sana pulang dikasih apa? Sangu. Padahal dulu cuma 100 rupiah ya, 100 rupiah tahun 80. Itu rame kalau sudah bulan nisfu Sa'ban, rame kemana-mana rame. Sekarang yang rame hanya medsos saja, ya. Di sini ya nggak rame sekarang. Nah, makanya ulama dulu
Supaya kearifan lokal tidak digusur, maka diganti dengan nisfu Sa'ban. Tengah-tengah bulan Sa'ban kita persiapan mau datangnya Ramadan. Yang mau apa yang diajarkan Nabi? Pertama, ilmu hutang piutang di nisfu Sa'ban. Itu yang jarang disampaikan oleh ulama zaman sekarang. Apa hutang piutangnya? Bagi ibu-ibu yang kemarin punya hutang, ya segera disaur puasanya. Jangan kebiasaan nyaur puasa Ramadan dibarengkan Senin Kemis, dibarengkan puasa daun, macam-macam. Itu anak cucunya orang Jawa, jujur saya juga kan gitu. Oke, jadi akhirnya jadi tradisi nisfu Sa'ban. Maka teman kita yang Muhammadiyah enggak mengakui itu karena itu hadisnya dhaif. Tapi hadis dhaif kalau untuk motivasi buat orang lebih baik itu boleh. Nah, tapi saya kalau ngomong dhaif yang biasa nisfu Sa'banan marah. Ya saya kadang-kadang kalau ada undang saya datang, kalau saya sendiri enggak begitu ya kadang-kadang yang adakan, kadang-kadang yang enggak. Jadi itu dasarnya nisfu Sa'ban. Ya kapan hari ada jamaah tanya nisfu Sa'ban, ya sebenarnya kalau kita mau bicara itu bukan dari Islam. Di Islam itu enggak ada. Itu dulu karena sinkritisme antara budaya dan agama di Jawa, sehingga itu tidak dihapus oleh nenek moyang dulu, biar orang Hindu dulu tidak tersinggung di zaman Mojopahit, dan itu berlanjut sampai hari ini. Karena tidak ada salahnya, maka enggak apa-apa. Di antara jamaah yang kemarin itu masih satu orang yang bertanya sama saya begini, Gus, sebentar lagi itu Ramadan, amalan apa yang harus saya amalkan di bulan Ramadan besok? Terus saya bilangi, kalau kamu mau tanya silahkan ke rumah. Ya ke rumah. Ini sing ngaji tasawuf kok malah gak takut aku ngamalne apa kok Ramadan. Harusnya kan levelnya lebih tinggi tuh jenengan. Kok gak ada yang tanya di grup. Saya padahal sudah nulis yang namanya megengan di saluran WhatsApp. Sing moco iki ya menikmati artikel saya, jurnal saya, tapi nggak ada yang tanya besok apa Gus. Pikirannya engko lek takok dikek amalan sing wabot gak iso ngamalno. Ya. Apa mau beribadah di bulan Ramadan apa enggak usah? Punya amalan dari istilah kalau itu tidak semua tidak hanya puasa saja, sudah hari-hari biasa sudah dilakukan. Langge. Umpama ada yang lebih baik, ya mungkin barangkali karena bulan puasa bulan yang baik, ya barangkali amalan apa yang lebih baik. Jadi kemarin itu ada satu orang yang WA, terus akhirnya saya suruh datang. Ya alhamdulillah kalau kamu bertanya tentang amalan apa. Ya memang kita setiap bulan harus mengamalkan hal-hal yang baru dan lebih meningkatkan dari amalan kita. Nah, ini tawasulnya ini belum selesai saya nulis pertanyaan jamaah yang di WA. Ya, ini tawasulnya sama dengan yang ada di kitab Sirul Asror, cuman ada tambahannya. Saya jelaskan di jamaah yang tanya begini ya. Kalau kamu mau meningkatkan ibadah dengan bertambahnya usiamu, ya bacalah la ilaha illallah 100.000 kali. Surat Ikhlas 100.000 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam 100.000 kali. Terus saya lihat wajahnya pucet. Wis gak usah ngamalno. Oh niku ndar kombes saire ini takok-takok ngoyo-ngoyo dikei jawaban langsung pucet. Kalau kamu ingin berjumpa Nabi di bulan Ramadan, ya ini amalkan. Dia HP ini minggu masuk nang Zoom kan?
Yang di Zoom kelihatan ininya. Nah, terus saya menjelaskan, saya punya sholawat. Ini yang mungkin orang lain nggak punya. Ini ada sholawat Jamal, as-sholatul Jamal. Yang paling terkenal kan sholawat nariyah. Allahumma sholli sholatan kamilatan, wasallim salaman taman, sholli sholatan jalal, ya, jalalin, wasallim salaman jamal, ala sayyidina wa maulana Muhammadin, ya. Allahumma bisolatika wa bisolati malaikatika bisolatil rusul wa bisolatil anbiya wa bisolatil aghwas wa bisolatil abdal wa bisolatil aqtab wa as'aluka khosotan bisolawati auliyail Indonesia ya Rob ya Rob ya Rob, ya. Saya jelaskan ini. Ya Allahumma sholli sholatan kamilatan, sudah terkenal toh. Ya Allah, kirimkan sholawat salam yang sempurna, ya, sholli sholatan, ya, dengan sholatan jalal yang agung, wasalim salaman, dengan keselamatan jamal yang indah, ala sayyidina, kepada junjungan kami dan gusti kami Muhammad. Allahumma bisolatika, ya Allah, dengan sholawatmu, dengan sholawatnya para malaikat, para rasul, para nabi, dan sholawatnya para ghaus, dengan sholawatnya wali abdal, dengan sholawatnya wali aktob. Nah, saya mohon secara khusus kepadamu, ampunilah dosa-dosaku di bulan Ramadan ini, ya. Jangan biasakan pada bulan Ramadan ini kirim saya alfat ya Allah. Ya boleh, ini diisi gak apa-apa, tapi kan dapat alfat nggak dapat Ramadan. Bisolawati aulia ini, dengan solawatnya para wali di Indonesia. Ya Rob ya Rob ya Rob antus sholliya ila akhir, ya. Kemudian membaca ayat kursi, ya, hafalkan semua ayat kursi. Setelah itu ditutup, ini Allahumma alqi qalbi ridhoka wa rojai amman siwaka, ya Allah, gantungkanlah hatiku ini, ya, dengan keridhoanmu, ya, dan putuslah harapanku selain darimu, ya, wa ini bismil a'dham, ya, dan tolonglah aku, ya, dengan namamu yang agung, wa aghnini bil halal, dan jadikanlah aku menjadi orang yang kaya raya dengan hal-hal yang halal, anil haromi, dari yang haram, wa'tini ma la yambagi, dan berilah aku apa yang tidak patut bagi orang lain, ghairi, ya, selain diriku, bihaqi biha mim ain sin qaf wa amitni, dan matikanlah aku syahidan dengan cara yang syahid, bikaf ha ya ain shod. Nah, ini amalan bulan Ramadan. Ini sing amalno para wali, para ghus, ya, para wali aktob, wali akdal. Jadi ibarat kita wisata itu gak usah nang Wonosalam ae. Kok ketemu Pak Arif mutakin terus nang ngene ngoro. Ya sekali-kali lah kemana gitulah. Ini amalan ini makin tahun makin kita tingkatkan. Ya sholawat Pak, ya sama intinya, tapi kan kita mengenal sholawat yang ini. Ya kita sudah kenal sholawat nariyah, sholawat fatih, sholawat ini lah. Terus ini melanjutkan doanya, ini dari beberapa wali kutub ini. Bismillah, ya bismillahil khaliqil akbar wa wakhir manion ini. Nah, ini sampai ini jadi amalan rencana mau saya amalkan di bulan Ramadan. Kemarin yang 100.000 kan jenengan sudah nyicil toh surat Ikhlas. Untuk apa? Untuk fidaan orang tua. Ya, ini rencana. Kalau jenengan berminat, ya silakan japri saya kirim PDF-nya, nanti di print sendiri. Cuman ini, ya. Jadi ini yang mau saya amalkan di bulan Ramadan. Saya akan memperbanyak baca sholawat Jamal, bukan sholawat nariyah. Nanti saya kirim ada terjemahnya ini, karena baru saya tulis tadi, karena menjanjikan orang yang tadinya WA saya.
Jadi kalau orang tasawuf, setiap Ramadan amalannya harus meningkat. Ya, setiap Ramadan amalannya meningkat sampai semua amalan para walinya Allah kita habiskan. Karena puncaknya kewalian itu masih permulaan kenabian. Gimana, jelas? Ya, kalau mau meningkatkan amalan bulan Ramadan, enggak apa-apa, Jabri, enggak saya umumkan di grup. Pokoknya orang-orang Nahdien itu Islam Indonesia memperbanyak tadarus. Ya, karena memang di dalam hadis di bulan Ramadan perbanyak amal soleh termasuk tilawatil Quran. Nah, kalau bisa memang wajus kalau selama Ramadan 1 hari 1 juz. Itu jadi 30 hari 30 juz. Nah, mungkin Gus belum kan sudah membatasi diri. Saya pergi dari Badas ke Kediri, itu bisa 1 juz saya hatam. Kenapa? Jenengan gak bisa? Karena jenengan gak hafal. Saya muter MP4 yang ada di mobil itu, di tape-nya mobil, saya puter, saya baca, ngikutin surat Al-Baqarah sampai selesai. Karena ilmunya jenengan bukan al-ilmu fis sudur, al-ilmu fil laptop. Ketika laptopnya nggak dibawa, ya nggak pinter. Nah, makanya Islam itu penting menghafal. Kalau teori pendidikan sekarang nggak perlu menghafal, ya karena sudah ada ChatGPT, ya kalau bener. Makanya saya pergi ke Surabaya, itu minimal 2 surat sudah terlampaui. Kalau baca sholawat, tangan saya yang kiri ini mesti bawa tasbih. Itu sholawat nariyah sudah dapat 444 sampai pintu gerbang Waru Tol, Waru Gunung. Kalau jenengan kira-kira ke Surabaya ngorok apa puter tasbih? Nah, makanya kadang-kadang saya kalau ke Surabaya itu kalau bawa mobil sendiri tidak terasa, nggak ada 30 menit sudah nyampe sana karena baca sholawat nariyah. Allahumma sholli sholatan kamilan wa sallim salaman taman ala salam. Iya, sini saya cedek. Dengan barokahnya sholawat, jaraknya itu dipersingkat oleh Allah, cepat nyampenya. Itu kalau orang tasawuf, mobilnya itu jangan dikasih mobil yang musiknya koplo aja gitu loh. Ya ada koplonya, ya ada MP4-nya untuk ngaji ya. Jadi pergi kemana Quran des nyala sambil di mobil, oh dapat 1 juz. Harusnya kan dari Ngoro ke sini dapat berapa? 1 wajah toh. Ya karena nggak hafal itu masalahnya. Oh, standar artinya terbaca Quran itu jam, juz, jam, juz, seperempat jam. Itu kalau bulan Ramadan atau hari biasa? Ya. Saya hari biasa di meja sini sering mentaskeh kitab. Di sebelah saya itu kan ada speaker aktif kecil. Itu saya putar Al-Quran di sebelahnya sambil nulis, saya sambil baca Al-Quran. Kalau jenengan tidak terbiasa ya nggak bisa. Biasakan sambil. Jadi kalau ibu-ibu ya sambil masak sambil baca amma yatasaaluna anin naba'il itu ya, sampai 1 juz 30 selesai masak sambil nyuci-nyuci. Enggak, malah musiknya radio dinyalakan. Ya sebenarnya kan, nah makanya kemarin tuh saya ngajinya orang Madura. Kalau mau nanam apa-apa, 1 kali tanam 1 sholawat.
Kalau tanamannya itu muncul 10 berarti sudah jadi 10 sholawat. Minimal tandur matun ke sawah, Allahumma sholli ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Enggak tandur di pasar itu, di sawah itu sambil gibah tetangganya. Masalahnya gini terus. Nggih. Ada cara jemaah. Nggih. Kebetulan mungkin kebetulan yang lain. Dari sana dengan kami tidak bertanya kata itu. Kamu itu kalau menghafal kata Al-Quran, satu Quran berapa hari akan pada itu berbulan. Jam jawab, jam 5 start, jam 1 selesai. Jam 5 pagi subuh, dia jam 1 sudah habis 30 jam. Jemaah sini, makanya jangan sini. Iya. Saya kemarin itu ditanya orang, Gus kalau Gus baca satu Quran 30 juz berapa jam? Saya sama anak saya malam jam 2, setengah 2 itu subuh khatam. Jadi saya baca terus saya habisin terus lanjut anak saya terus saya baca itu sampai subuh khatam. Berarti 3,5 jam khatam. Nah kalau jenengan orang apa mikirnya gimana kok bisa khatam Gus? Iya, anak saya dua-duanya hafal, saya hafal, langsung baca, langsung lanjutkan lagi. Kemarin waktu kirim arwah itu, kalau nggak ditolongin anak saya baca itu, nggak akan khatam sampai jam 1 siang. Ya, karena kemarin mulainya kemalaman, Pak kirim doa apa, Fatihahnya terlalu banyak. Saya pengalaman nanti kalau ada khol lagi saya awali dari duhur biar nggak kasihan yang nggak hafal. Terus saya sama anak saya gini, nanti habis ini jangan tidur, kita lanjutkan. Itu saya mau dihabiskan sampai subuh, jangan nanti kasihan orang-orang nanti nggak dapat pahala. Ya, sebenarnya kalau hafal, makanya Nabi di bulan Ramadan semalam itu tarawih khatam Quran. Karena hafal. Nah sekarang teknologi kan canggih nih, sudah ada TV Android. Kalau mau menghafal ambil sholat lihat TV-nya aja. Surat Al-Baqarah, mau berhenti di ruku ini. Nah, jadi semalam tarawih malam itu satu surat Al-Baqarah khatam. Kan 30 juz. Ya 1 juz khatam, 1 juz khatam. Tapi jangan ngajak anak istri atau jamaah lain. Nanti pasti nggak mau ya. Jadi kalau orang yang sudah hafal Al-Quran itu membaca Al-Quran itu ya, itu cuman 4 jam itu sudah selesai. Abah Zaini ini nungguin anak saya ujian hafalan Al-Quran. Itu 5 juz cuman 2 jam. Nggak berhenti anak saya, Abah Zaini yang saya ajak itu, Bah tolong disaksikan anak saya hafalan Al-Quran. Dia menghafal dari juz pertama sampai juz 5. Tuh, itu kalau 2 jam 5 juz. Nah kalau hafal semua sampai 30 juz, ya 4 jam itu sudah khatam 30 juz. Oke. Itu kalau sering, kalau kayak siang teman Al-Quran setiap hari ini pernah juz. 30 hari. Nggih, 30 juz. Itu pun kulino karena saya hobi tapi dulu santai. Kalau yang apa? Jadi kalau memang hafal itu 4,5 jam normal. Warattilil Qur'ana tartila itu ya selesai 4,5 jam. Nggih, namun kali jam itu disaksikan Abah Zaini, saya video itu cuma 2 jam kurang. Nggih, yang jadi 2 jam itu karena saya kirim tawasul dulu baru mulai. Ya diuji publik hafal tenan enggak. Jadi banyak orang yang menyaksikan. Terus termasuk di sebelahnya saya suruh Abah Zaini, saya di sebelahnya lagi, ibunya di sebelahnya sama adiknya. Ya.
Nggak ada 2 jam 5 juz. Kalau 30 dibagi 5 kan 6. Nah 1,5 dikali 6 itu normal. Kalau yang hafal ya langsung cepat itu. Kalau sholat fardu setelah Fatihah membaca Al-Quran tapi Pakai HP. tulisan, bukan tulisan. Ya sekarang bawa HP aja lebih gampang. Jadi boleh sholat bawa HP terus baca ini karena nggak hafal pengen baca panjang, nggak apa-apa. Dibolehkan. Tapi jangan bersama jamaah yang belum paham ilmunya. Kalau mau baca begitu, beli Quran untuk sholat yang besar itu kan ada tripodnya. Itu langsung dianukan 1 halaman penuh kita baca, nanti rakaat itu dibaca lagi. Sekarang kan canggih ini TV Android kayak punya saya. Saya bawa remote di tangan ini. Allah Akbar berikan titik langsung ganti halaman. Atau nanti kita taruh di sini cukup 8 rakaat tapi bacanya 1 juz. Nabi itu kalau rakaatnya pendek bacanya panjang. Kalau Sayyidina Umar rakaatnya panjang bacanya pendek. Nah orang sekarang kan milihnya rakaatnya pendek bacanya pendek. Oke, jadi ini permulaan dari ahli tasawuf. Kebetulan kita kan menjelang Ramadan. Kalau ahli tasawuf ya Ramadan ditingkatkan. Ya kalau kayak Mas Ilham itu ya kirim pasir ke saya kan berangkatnya dari sana malam sampai sini kan subuh. Ya besok harus beli speaker aktif ya ada flash disknya yang Quran. Dari Blitar ke Badas ya 2 juz sudah terlampaui. Lama-lama kan terbiasa. Ya. Bawa teman ya teman sebelahnya ngorok. Bawa itu aja MP4 Quran. Nah, Syekh Abdul Qadir Jailani dulu sambil jualan daging kan menghafalkan Quran, baca Quran. Kalau ada orang baru berhenti sebentar, sejak ngomong. Kalau nggak ada orang ya langsung membaca Al-Quran. Wali-walinya Allah itu seperti itu semua. Ya jenengan biasakan. Terus ada teman yang jamaah ngaji gini, Gus saya kan nggak punya mobil, punyanya motor. Loh apa sulitnya hari ini? Orang lari-lari itu sudah headsetnya ada musiknya. Kok masa kamu lari-lari atau naik motor nggak ada headset yang baca Quran? Ya kan nggak ada alasan. Kalau nggak baca Quran 1 hari, 1 juz. 30 hari ya 30 juz. Makanya saya dulu ngomong begini, karena Nabi Musa ngenyek kan Nabi Musa. Umatmu nggak kuat sholat 50 kali sehari. Udah karo ngenyek toh. Kita ini dianggap nggak mampu. Makanya kita sekali-kali sholat 1 hari 300 rakaat. Nanti kalau ketemu Nabi Musa di akhirat ngomong, Nabi Musa, teman biar ngenyek aku yo. Aku seumur hidup sudah pernah melakukan sholat 300 rakaat. Tapi kan nggak setiap hari loh. Iya, karena sudah perintahnya didiskon, tapi aku menunjukkan kemampuan kalau umatnya Nabi Muhammad tidak semuanya tidak mampu. Imam Ja'far Shadiq seumur hidup setiap hari sholatnya 1000 rakaat sampai meninggal. Aku juga sudah pernah khataman Quran di hadapan Allah. Sudah pernah jenengan. Nah, makanya di bulan Ramadan dulu pertanyaannya gini jamaah itu, Gus, gimana caranya kita itu bisa khataman Quran di hadapan Allah? Ya, saya menghatamkan Quran di hadapan Allah. Saya baca 30 juz itu sambil sholat. Jadi 1 rakaat bisa 1 juz. Ya, 1 juz. Nah, itu yang dinamakan baca Quran ditasbihkan di hadapan Allah. Jadi saya sholat 1 juz, 1 rakaat, 1 juz, ya 30 rakaat, saya dapat 30 juz. Kan sekarang ada TV yang cuman diginikan dari jauh kan sudah jalan sendiri toh,
apa halamannya. Itulah TV yang di situ dari jauh diginikan sudah naik sendiri. Laptop saya ini saya ginikan sudah naik sendiri. Jadi ulama tasawuf harus update setiap apa kejadian di muka bumi ini. Yang di Zoom ada pertanyaan? Yang di Papua ngantuk jam berapa? 12 di Papua. Oke, jadi ini apa namanya gambarannya makomnya orang tasawuf. Ini Syekh Abdul Qadir mau menjelaskan ke kita tentang ahli tasawuf. Nah nanti di paragraf alinea berikutnya itu kita ada di posisi mana? Oke, nanti kita masih ada di posisi mana? Yang tahu adalah hatinya kita sendiri, bukan orang lain. Orang kalau nangis-nangis di depannya Ka'bah kan saya nggak heran. Apalagi saya lirik pejabat, malah paling ben diselametno kasusé. Nangisnya kan begitu. Kalau yang berangkat umroh atau haji itu pedagang kecambah, itu nangisnya beneran supaya bisa kembali lagi ke sana lagi. Kalau yang nangis pejabat, paling ya wis itu minta diselamatkan kasusnya. Nah dulu kan waktu kapan itu? Bersamaan Khofifah waktu pertama nyalonkan gubernur, benderanya ditaruh di sana. Wah, ini pengen jadi gubernur ini. Ya alhamdulillah gini ya, kita dukung, kita doakan sekalian di mana itu Jabal Rahmah, ben jadi gubernur. Wong muslimat ben ono wakile jadi gubernur. Cuman bedanya muslimat sama fatayat itu kan yang perlu diketahui. Lek muslimat ya mesti ambune fresh care. Nah, lefatayat mesti ambune minyak wangi. Itu bukan rahasia umum. Ini sudah habis waktunya. Oke, jadi ini kita sebentar lagi menghadapi Ramadan. Ya kalau bisa kita tingkatkan amal ibadah kita. Man shoma Ramadana waqtis imanan waqtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Ini kata Nabi, barang siapa yang mampu menjalani ibadah puasa ini dengan ikhlas, dengan gembira, bukan terpaksa karena pimpinan, karena mertua, ya karena kesehatan, ya kita akan diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Oke. Ini sudah aroma Ramadan sudah mulai terasa dari kemarin. Mudah-mudahan Ramadannya bareng. Ini kadang-kadang saya aneh, wong ilmunya sama, kok menetapkan satu Ramadan tidak sama. Ya kan? Kalau rumusnya 1 tambah 1 itu 2, ya berarti ya semuanya harusnya 2. Oke, sebelum kita akhiri, marilah kita berkirim Fatihah terlebih dulu dan kita berdoa kepada Allah semoga di bulan Ramadan ini kita diberikan kekuatan dan kemudahan oleh Allah dalam menjalani bulan Ramadan. Karena nanti kan Ramadan itu malamnya kita ngaji, paginya sudah sahur, ya minta kepada Allah dikuatkan kan badannya, disehatkan badannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman. Salli salatan jalal wa sallim salaman jamal ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma bi salatika bi salati malaikatika bi salati rusul wa bi salatil anbiya wa bi salatil aghwas wa bi salatil abdal wa bi salatil aqtab wa as'aluka khassatan bi salawati awliya'il Indonesia ya Rabb ya Rabb ya Rabb ya Rabb an tusalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa taj'alha makhzunatan fi sakhaifina bi sirrin nabi wa alin nabi wa ila hadratin nabi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wa wasi'a kursiyuhu samawati wal ardi wa la yahuduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Allahumma alqi qalbana ridhaka wa rajaina amman siwaka wa a'inna bismikal a'zami wa aghnina bil halali anil harami wa atina ma la yanbaghi li ahadin ghairina bihaqqi hamim bihamim ain sin qaf wa amitna syahidan bikafha ya ain sad. Bismillahil khaliqil akbari wa huwa khirzun mani'un mimma akhafu minhu wa akhdaru wa la qudrata li makhluqi ma qudratil khaliq yaljumuhu bilijami qudrati ahmi bilijami qudratihi ahmi khamisa adma khatamisa wa kana Allahu azizan hamim ain sin qaf himayatuna kafa ya ain sad kifayatuna fasayakfikahumullah wa huwa samiul alim wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha linayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.